Oke, kembali lagi di channel Tunggal DJL. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya kita untuk membuat atau memberikan penomoran pada setiap halaman di Microsoft Word. Biasanya ini kita butuhkan pada saat kita membuat sebuah karya tulis seperti makalah, clipping, proposal, ataupun misalnya tugas akhir skripsi. Nah, dan masih banyak juga karya tulis yang memang kita tuh memerlukan atau mewajibkan kita untuk memberikan penomoran pada setiap halamannya. Jadi pada video kali ini akan saya bahas tuntas dari awal hingga akhir, step by stepnya, agar teman-teman yang mungkin belum mengerti, agar lebih mudah lagi untuk memahaminya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, jadi pertama-tama tentunya kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini kebetulan saya menggunakan Office 2010 ya, teman-teman. Mungkin ada yang menggunakan Office 2007, 2013 ataupun 2016, itu kurang lebih sama ya caranya. Kurang lebih sama. Nah, di sini saya belum membuat filenya atau dokumennya. Ini masih blank karena saya mau membuat tutorialnya benar-benar stepnya dari awal. Nah, untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan tutorial ini, kita buat ini aja ya. Sebagai contoh, kita buat judul-judulnya aja. Nah, biasanya di halaman pertama pada karya tulis itu penempatan judul dan juga nama penulisnya. Katakanlah di sini kita tandai dengan sampul. Oke. Biasanya sampul kan yang paling depan. Maka di sini kita tandain aja dengan sampul. Saya akan perbesar hurufnya biar teman-teman lebih jelas melihatnya ya. Oke, segini cukup ya, segini. Nah, lalu halaman selanjutnya biasanya pendahuluan misalnya. Lalu kata pengantar. Lalu masuk ke daftar isi. Ini sebagai contoh aja ya. Lalu masuk ke bab 1, lalu ke bab 2, lalu bab 3, lalu bab 4. Lalu misalnya kesimpulan, lalu misalnya terakhir daftar pustaka. Nah, ini teman-teman, saya udah punya bahannya ya seperti ini. Ada 10 slide atau 10 halaman yang masing-masing akan kita beri penomoran yang berbeda-beda. Nah, pada sampul ini kita tidak beri nomor karena memang sampul itu tidak membutuhkan penomoran halaman ya. Kita mulai memberikan penomoran halaman mulai dari pendahuluan dan seterusnya. Dari pendahuluan, kata pengantar dan juga daftar isi kita akan beri angka Romawi. Lalu dari bab 1 hingga halaman terakhir di daftar pustaka akan kita beri angka biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena penomorannya itu berbeda-beda, maka kita harus membagi ini menjadi beberapa section. Nah, ini akan jadi section 1, section 2 di sini, dan bab 1 hingga akhir ini akan menjadi section 3. Kenapa kita harus membagi ini beberapa section? Karena kalau tidak dibagi beberapa section, maka kita tidak bisa membeda-bedakan atau menjadikan penomorannya itu berbeda-beda. Misalnya kalau angkanya angka semua atau Romawi harus Romawi semua. Oke, kita masuk aja ke tahap selanjutnya. Kita taruh kursornya di sini, lalu kita masuk ke di sini ya, di halaman paling depan taruh kursornya. Lalu kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke page number. Nah, di page number ini kita memilih model penomorannya. Di sini yang top ini nomornya akan terletak di atas atau di bagian header. Ini ada atas kiri, ada atas tengah, ada atas kanan, dan yang button itu di bawah, ada bawah kiri, bawah tengah, dan juga bawah kanan. Ini tergantung kebutuhan teman-teman atau selera teman-teman ya. Misalnya saya pilih yang ini. Yang bawah tengah kita langsung klik. Nah, otomatis langsung masuk ya nomornya. Biasanya nomor pertama itu langsung nomor angka 1, 2, 3. Nah, bisa dicek di sini ya.
pada halaman pertama pada sampul ini halamannya halaman 1, lalu halaman 2 menyusul halaman 3 dan seterusnya, ini berurutan ya. Sementara kita pengen ngasih nomor yang berbeda-beda. Nah, berbeda-bedanya itu kita harus membagi, sehingga nomornya berbeda-beda itu kita harus membagi menjadi beberapa section. Misalnya ini sampul kan kita pengennya nggak ada nomornya sama sekali ya, artinya ini taruhlah jadi section 1. Lalu di pendahuluan hingga daftar isi kita pengennya ini pakai angka Romawi, jadi ini akan menjadi section 2. Lalu di bab 1 hingga akhir ini akan jadi section 3. Kenapa kita harus membagi section-section? Misalnya kalau kita nggak membagi section ya, ini kan tadi angkanya angka biasa. Kita pengen jadi Romawi misalnya di halaman awal. Kita masuk ke insert, lalu kita page number, lalu kita masuk ke format page number. Nah, di sini kita ubah ke Romawi misalnya. Star, oke. Maka semuanya akan berubah jadi Romawi. Tidak hanya bagian depannya saja, padahal kita butuh Romawi hanya di bagian depan saja. Nah, ini sampai halaman akhir aja Romawi ya. Nah, ini halaman daftar pustaka, di halaman terakhir aja ini Romawi. Kita maunya Romawi itu hanya di awal-awal saja. Nah, untuk itu kita memerlukan atau mengharuskan untuk membagi-bagi beberapa section. Jadi sampul ini akan menjadi section 1. Nah, lalu pendahuluan, kata pengantar dan daftar isi akan menjadi section 2, bab 1 dan seterusnya akan menjadi section 3. Nah, cara membagi section, caranya sederhana ya. Ini biar memudahkan juga, kita tandain aja dengan warna ya. Tandain dengan warna dulu. Misalnya saya jadikan section 1 itu berwarna merah. Ini untuk memudahkan teman-teman aja, biar lebih gampang untuk mengingatnya ya, dan memahaminya. Lalu section 2 saya akan beri warna kuning misalnya. Nah, ini yang akan kita jadikan section 3 akan saya beri warna hijau. Oke. Di sini kita udah punya 3 warna, artinya kita akan membagi ini menjadi 3 section. Nah, ini jadi section 1 yang merah, yang kuning akan jadi section 2. Nah, untuk memisahkan section 1 dan section 2, teman-teman taruh kursornya di halaman pertama pada section 2. Nah, di sini ya. Lalu teman-teman masuk ke page layout, lalu masuk ke break, lalu masuk atau pilih ke next page. Nah, maka otomatis sampul ini yang berwarna merah dan berwarna kuning ini sectionnya sudah terpisah. Yang warna merah otomatis jadi section 1 dan yang kuning sampai yang hijau pun ini masuk ke section 2. Tapi kita pengen yang hijau ini jadi section 3. Maka teman-teman taruh kursornya di halaman pertama pada section 3, yaitu di sini ya tepatnya di depan bab 1. Lalu teman-teman masuk ke page layout lagi, masuk ke break lagi, lalu pilih next page lagi. Nah, otomatis yang kuning ini dan yang hijau sectionnya sudah berpisah ya, sudah misah. Jadi ini section 2, yang kuning, yang hijau, dan seterusnya masuk ke section 3. Bagaimana cara mengeceknya? Kita langsung aja double klik di bagian header atau bagian atas. Nah, di sini udah bisa kelihatan. Di sini ada section 1 pada sampul, lalu section 2 ada 3 halaman, dan seterusnya selanjutnya section 3 sampai halaman akhir itu section 3. Ya, seperti itu ya. Nah, apabila kita sudah membagi section-sectionnya, maka kita udah bisa merubah penomorannya ya. Yang tadinya di sini Romawi semua, kita ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampul ini masih ada nomornya. Seharusnya ini kosong, nanti akan kita hilangkan di bagian akhir aja. Pertama kita masuk aja ke section 2. Ubah dulu section 2 yang warna kuning ini. Caranya kita double klik di bagian footernya atau bagian bawahnya pada halaman pertama di section 2, yaitu di pendahuluan. Kita double klik di sini. Nah, lalu kita blok ininya angka pada halamannya ya. Lalu setelah kita blok, kita masuk ke insert, lalu kita pilih page number, lalu kita pilih format page number, lalu kita pilih di sini ini ya,
Romawi. Ternyata di sini udah Romawi, lalu di sini start, lalu oke. Nah, maka pendahuluan itu akan jadi huruf Romawi dan startnya dari start 1 Romawi ya. Lalu kata pengantar di Romawi 2 dan daftar isi ada di Romawi 3. Lalu kita masuk ke section 3 ya, atau bab 1. Section 3 atau bab 1 di sini kita maunya pakai angka biasa yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara di sini masih Romawi. Kita ubah, caranya sama untuk mengubahnya, yaitu kita blok ya, kita blok angka atau nomor pada halamannya, lalu kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke page number, lalu kita masuk lagi ke format page number, lalu kita pilih di sini angka 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita start, lalu oke. Nah, maka otomatis bab 1 udah berubah jadi angka biasa, angka 1, bab 2 angka 2, bab 3 angka 3 dan seterusnya. Di daftar pustaka menempati pada halaman 6. Nah, terakhir kita akan menghapus nomor halaman pada sampul yang tadi ya, karena sampul itu tidak membutuhkan penomoran pada halamannya. Caranya sama untuk mengubahnya, kita blok dulu angka pada halamannya. Setelah diblok, kita masuknya bukan ke insert ya, tapi ke desain. Nah, di desain ini ada menu 3 kotak ini, kita checklist kotak yang pertama yaitu yang difference first page. Maka otomatis nomor pada halaman di sampul hilang ya. Oke, udah selesai ya. Jadi sampulnya kosong, tidak ada nomor halamannya. Lalu ada pendahuluan, ada nomor Romawi 1, lanjut ke kata pengantar di Romawi 2, lanjut ke daftar isi ada di Romawi 3, lalu bab 1 start dari angka 1, 2, dan seterusnya. Oke, cukup mungkin ya video kali ini. Apabila teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau masih mau ditanyakan, boleh tanyakan saja di kolom komentar, atau juga teman-teman yang punya cara lain boleh juga di-sharing di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, dukung video ini dengan cara like dan juga subscribe apabila belum, dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan juga video tutorial ini. Oke, sekian saja dari saya dan terima kasih.